belum selesai rasa merinding ini guys ya, di bulu kuduk ini guys ya, masih berdiri lagi. Semuanya berubah setelah dia masuk negara Malaysia, yang mana saya yakin awalnya ya wanita asal Jepang sudah dari Jepang sana lalu jauh-jauh ke Malaysia itu sudah terperangkap. Tapi setibanya dia di Malaysia, stop. Hingga saat ini sudah puluhan tahun dia tidak keluar dari Malaysia guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini bersama saya. Apa kabar Anda semua di sana guys ya? Tentunya seperti biasa saya selalu setia menyapa Anda. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya. Dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, satu tajuk lainnya, satu video yang unik dan menarik yang akan kita bahas dan kita reaksi bersama di sini guys ya. Hal terkait tentang kisah wanita asal Prancis, orang Prancis asli, yang mana dia berkeinginan atau bercita-cita untuk keliling Samudra Pasifik ya guys ya. Berkeliling Samudra Pasifik adalah cita-citanya, tapi dia membeli kapal dari Malaysia. Jadi startnya itu di Malaysia guys ya, setelah dia membeli kapal ya guys ya. Lalu terbanglah dia ke Malaysia guys ya, dari Prancis terbang ke Malaysia sesuai dengan rencananya yang akan membeli kapal di sana. Tapi guys ya, yang menjadi tanda tanya di sini, mengapa ya guys ya, setelah sampai dia di Malaysia, bukannya dia membeli kapal, malah dia lupa dengan tujuan aslinya untuk berkeliling Samudra Pasifik guys ya. Sebenarnya ada apa ya guys ya? Bahkan dia di Malaysia sudah bertahun-tahun dan tidak keluar dari negara itu. Loh, ini kok sedikit membingungkan ya. Asli ini adalah satu cerita yang membingungkan. Tapi dia ingin keliling menggunakan kapal yang dia beli di Malaysia. Tapi sesampainya di Malaysia, dia malah tidak jadi membeli kapal dan tidak jadi keliling Samudra Pasifik. Dia malah terjebak di dalam Malaysia selama bertahun-tahun dan nggak keluar-keluar guys ya. Nah, ini menjadi tanda tanya, apa sebenarnya yang terjadi kepada wanita ini? Kenapa dia lupa dengan tujuan aslinya? Oke, tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung mereaksi video itu, karena saya juga penasaran apa yang terjadi kepada wanita ini guys ya. Langsung saja, ini dia. Saya orang bumian. Saya duduk di bumi ini, mana-mana di bumi ini adalah home saya, rumah saya. In 1971, Parisian Christine Rohani Longuet arrived in Pulau Duyung, Terengganu, an island famed for its skilled boat builders. Longuet, a single mother, wanted to purchase 2 sailing boats, one for an acquaintance and the other so she could sail the Pacific Ocean. Little did she know that this little island stop would become her permanent home. Her first sight of Pulau Duyung remains etched in her mind. Pulau Duyung, Terengganu ya. It is all green, emerald, all green, pokok cengal pasir, pokok kelapa, that covers the island. And then there are sand, just a few yellow sand beaches to go there, and around you have the water of the estuary of the Terengganu River. Between the swaying trees, she spotted wooden houses with nipa roofs, and although it was a far cry from her glamorous Paris, she was drawn to life on the island. Eventually, she learned how to speak Malay from the boat builders here. So saya belajar dulu besar, kecil, panjang, 1, 2, 3, berapa meter, berapa kaki, berapa inci, berapa. She also found love with a local named Wan Othman Wan Abdullah, better known as Awi. Dia bulu kening tebal, senyuman putih, macam ada bahu lebar, kaki panjang. Dia handsome, ada karisma, dan dia memahami apa yang saya nak. Jadi kita boleh kerjasama. After some time on the island, she married Awi and the couple lived a happy life, even setting up a boat building enterprise and running a guest house together. Despite being a foreigner, Longuet shares that the people accepted her with open arms.
In return, she built a library for the community, filling it with books about architecture, art, and botany, among others. While in Malaysia, Longge completed her master's degree and will be graduating with a PhD come October. She is also planning on writing her memoir. Although she never sailed the Pacific Ocean like she wanted, Longge found love in Malaysia. Love for the island, love for its people and culture, and love for a wonderful man. After spending more than half her life in Malaysia, where does she consider home? Divya Ragu and Sheila Vijayan, FMT Lifestyle. Wow, ini cerita betul-betul sangat menginspirasi ya guys ya. Belum selesai rasa merinding ini guys ya, di bulu kuduk ini guys ya. Masih berdiri lagi ya. Dan saya melihat bagaimana kisah yang mana sudah direncanakan dengan sangat baik untuk hanya membeli kapal di Malaysia guna untuk mengelilingi Samudra Pasifik ya. Tapi alhasil rencana itu semua berubah ya guys ya. Semuanya berubah setelah dia masuk negara Malaysia. Yang mana saya yakin awalnya dia tidak mengetahui negara itu ya. Karena dia hanya ingin masuk guna ingin membeli kapal yang akan membawa dia berkeliling ya guys ya. Tapi ternyata tidak semudah itu ya guys. Tidak semudah itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Berbeda ya guys ya. Dia melihat bagaimana kebaikan, kesantunan, keterbukaan orang-orang Melayu di sana. Terkhusus dia masuk ke Terengganu ya guys ya. Memang kita lihat sudah sangat teruji ya. Dan bahkan bukan hanya satu ya guys ya. Kemarin orang Jepang pun ya, wanita asal Jepang sudah dari Jepang sana lalu jauh-jauh ke Malaysia itu sudah terperangkap. Terperangkapnya karena apa guys? Karena rasa kenyamanan yang dia terima selama di Malaysia belum pernah sama sekali dia rasakan selama berada di negaranya. Itu pula yang dirasakan oleh Mina Saleh ini guys ya. Dari Prancis dia tidak memikirkan hal apapun. Dia hanya ingin membeli kapal yang ada di Malaysia ya guys ya. Tapi ternyata takdir berkata lain nih guys ya. Rupanya tersangkutlah hatinya dengan salah seorang orang Melayu yang ada di Terengganu. Lalu dia membina bahtera rumah tangga sehingga memiliki anak dan cucu dan menetap di negara itu hingga sampai saat ini guys ya. Sudah puluhan tahun ya, dari dia di Perancis sampai dia ke Malaysia ya, hingga saat ini sudah puluhan tahun dia tidak keluar dari Malaysia guys. Nah itulah yang terjadi. Mengapa guys? Bukan satu fakta yang buruk yang dia terima, bukan satu hal negatif yang dia dapatkan, tapi saat dia merancang ingin keluar dari Malaysia dan berkeliling di tempat-tempat yang dia tuju, dia memikirkan langsung bagaimana rasa sedihnya dia meninggalkan Terengganu ya, meninggalkan satu kenangan besar yang langsung masuk ke dalam hatinya. Itulah yang dirasakan banyak turis-turis asing selama ini guys. Janji, saya juga mengatakan hal itu. Kenapa? Saya juga merasakan hal yang sama. Saya cuma 4 hari ke Malaysia guys. 4 hari saja. Tapi apa yang saya rasakan? Saya selalu terngiang-ngiang, terkenang-kenang akan untuk berangkat lagi ke negara Malaysia. Karena saya sudah meninggalkan, saya sudah merasakan meninggalkan saudara-saudara saya yang ada di sana. Bagaimana kebaikan mereka semua. Itulah yang saya ingat ya guys ya. Nah ini juga lah dirasakan oleh orang Australia ini. Kemarin saya meresi orang Jepun. Nah ada lagi cerita orang Cina ya guys ya. Jadi bagaimana mereka itu masuk ke Malaysia ya, yang awalnya mungkin tidak mengetahui awalnya guys ya. Tapi setelah dia mulai bersosialisasi ya, mulai beradaptasi dengan lingkungan, dia pergi lagi dari Malaysia itu teringat-ingat lagi, terkenang-kenang lagi, walaupun dia tidak ke negaranya guys ya. Walaupun mungkin dia setelah itu dia ke Singapura, ke Filipina, ke Thailand dan ke negara-negara lainnya, tapi rasa keinginannya untuk balik lagi ke Malaysia itu besar. Nah, banyak sekali yang dialami oleh turis-turis seperti itu guys ya. Setelah dia keluar dari Malaysia, dia datang lagi ke negara Malaysia guys ya. Ada itu dari Inggris ya, ada itu dari Ukraina, ada juga dari Belarusia dan banyak lagi guys ya. Karena saya sudah cukup lah untuk mereaksi Mat Saleh seperti itu guys ya. Karena apa? Karena betul-betul satu kejujuran yang mana dia sangat diterima di negara itu, yang mungkin bahkan di negaranya itu dia tidak apa-apa guys. Mungkin
tidak ada saling tegur sapa ya guys, karena perbedaan budaya. Tapi ketika dia di Malaysia, melihat senyuman, melihat ketulusan, melihat keramahan, maka ini menjadi satu hal yang berbeda yang dia terima, budaya yang mungkin dapat masuk ke dalam hatinya, tapi selama ini tak dapat dia rasakan guys. Nah, saya yakin bukan hanya turis dari Prancis ini saja, ada banyak sekali ya orang-orang ya, termasuk turis wisatawan bukan hanya dari Eropa saja, mungkin dari Amerika, dari Afrika, dari Asia Selatan dan berbagai belahan negara-negara yang ada di dunia ini guys ya, yang sudah sangat betah di Malaysia guys, dan bukan hanya bertumpu kepada Kuala Lumpur saja, bahkan di seluruh negeri itu sangat-sangat mengasyikkan, sangat-sangat disukai oleh banyak sekali turis asing yang datang ke sana guys. Dan kisah ini bukan hanya sekali ya, tapi saya rasa banyak terjadi oleh orang-orang, oleh turis-turis asing ketika dia ingin berkeliling Asia ya guys ya, berkeliling Asia atau berkeliling ASEAN ya. Dia sudah menjalani banyak negara, tapi setibanya dia di Malaysia, stop. Dia akan berhenti di sana karena akan ada sesuatu hal yang berbeda yang dia terima, yang dia rasakan. Ketika dia balik ke negaranya, Malaysia lah yang ada di dalam pikirannya guys ya. Seperti itu, itulah fakta yang selalu terjadi oleh turis-turis asing. Makanya banyak guys ya, makanya banyak yang berkomentar ya di media sosialnya, di YouTube-nya, di Instagram-nya, bagaimana perasaan dia yang dialami selama di Malaysia itu seperti apa guys ya. Banyak sekali pengakuan-pengakuan dari turis-turis asing yang mana dia selalu mengupload ke media sosialnya guys ya. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap anda semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.